Di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana perbedaan atau apa sih perbedaan memasang klakson tambahan, klakson keong seperti ini menggunakan relay atau tanpa menggunakan relay. Karena teman-teman biasa ada yang mau memasang itu bertanya, "Bang, apa bedanya kalau kita pakai relay tambahan dengan tidak menggunakan relay tambahan?" Karena di mobil itu sudah ada relay bawaan mobil untuk klakson. Ya. Tapi pertanyaan, apakah perlu kita tambahkan relay atau cukup mengikut ke relay bawaan dari mobil? Nah, itu kembali lagi di ukuran dari setiap kendaraan ya, ukuran yang bisa diberikan beban pada relay tersebut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan relay standar mobil, kemudian menambahkan klakson keong seperti ini, nah ini bisa kita cari tahu dulu berapa spesifikasi beban yang dihasilkan dari aksesoris tambahan ini. Ini untuk tambahan seperti ini yang paling sering digunakan yaitu klakson model keong. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya, saya akan jelaskan dulu. Di sini saya menggunakan sumber strom dari power supply 12 volt ya. Di sini untuk reviewnya sudah pernah saya jelaskan di video ini. Teman-teman bisa lihat kembali. Nah, untuk di power supply ini karena dia menggunakan dua terminal ya. Jadi yang warna hijau itu adalah untuk tegangan negatif, sementara yang kabel biru ini untuk tegangan plus. Dan ini adalah input untuk sumber dari strom AC atau dari listrik rumah. Di sini ada dua yang saya gunakan untuk sumber tegangan DC, keluarannya menuju ke klakson dan ke relay. Yang pertama ini untuk jalur strom yang pertama. Ya, teman-teman perlu ingat kembali untuk kabel biru adalah untuk plus, yang hijau adalah negatif. Jadi untuk kabel yang berwarna biru ini, yang untuk tegangan positif, itu kita hubungkan langsung ke kabel yang berwarna merah ini menuju ke relay. Ini adalah kaki untuk 30. Nah, di sini bisa kita lihat itu penampakannya. Nah, ini dia. Itu adalah kaki 30 di kabel merah. Itu kita hubungkan langsung ke sumber stromnya. Dan kemudian untuk di kabel negatif dari 12 volt itu kita hubungkan untuk grounding atau negatifnya relay, itu ada di kaki 85. Di sini saya kasih di pin kaki 85 ini. Oke. Jadi untuk input strom yang menuju ke relay itu sudah ya. Sudah. Kabel merah dan hitam. Nah, sekarang tinggal dua kabel lagi. Karena di sini kita menggunakan relay 4 kaki, 4 pin. Nah, yang warna hijau ini adalah untuk kaki 86. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, itu kaki 86 ya. Ini kabel warna hijau kaki 86, dia berfungsi sebagai input strom. Ya, kalau misalnya kita gunakan di mobil, ini dari saklar yang ada di setir mobil ya. Jadi kita ibaratkan ini sumbernya. Nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan tambahan aksesoris ini kita akan hubungkan dengan kabel strom yang ada di mobil. Oke. Ini. Di sini saya hubungkan dengan strom 12 volt yang juga saya ambil dari power supply ini di terminal yang satunya. Nah, ini tadi yang pertama sudah kita gunakan untuk input strom untuk relay. Nah, strom yang keluaran kedua itu kita gunakan untuk memasok daya ke klaksonnya dan ke relay sebagai switch atau sebagai strom pemutus ya. Jadi untuk plusnya kita hubungkan di kaki warna hijau. Ini kaki 86. Sementara untuk grounding dari ini kita hubungkan dengan grounding atau negatifnya klakson. Nah, ini kabel warna hijau yang di pin klakson ini adalah untuk
negatif. Nah, negatifnya saya sambungin ke sini. Kemudian yang kabel biru dari power supply ini saya hubungkan di kaki 86. Oke. Nah, terus yang kaki pin dari relay nomor 87. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini kaki pin 87 yang kabel warna biru. Ini dia adalah sebagai output. Ya, ini yang akan menentukan bunyi atau tidaknya klakson. Nah, di sini kita tambahkan dengan saklar. Oke. Jadi kalau yang kaki 86 tadi ini sebagai positif, ini sebagai input strom dari aki, ya. Kemudian ini kaki biru kita hubungkan dengan saklar. Ini saklarnya saklar push on, atau yang ketika ditekan dia akan on dan dilepas dia off. Ini karena tidak ada kabel yang cukup dari kabel yang sama, saya gunakan kabel merah. Yang penting mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kemudian terus ke sini, ke kabel warna biru di klakson. Ini sebagai tegangan untuk positifnya. Jadi kabel biru untuk positif, hijau untuk negatif, kita hubungkan ke sini, ke negatif dari power supply karena saya ngambil strom dari power supply. Kemudian untuk tegangan strom positifnya itu kita hubungkan ke kaki 87 sebagai output yang ada di relay ini, kabel warna biru. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung coba dan kita akan tes bagaimana bunyinya. Kita nyalakan dulu untuk stromnya. Oke, sudah. Dan ini sudah on. Power supply menandakan sudah ada strom yang ada di sini di dalam relay. Tinggal untuk eksekusinya atau meng-on off-kan itu dari saklar. Sekarang kita akan dengar bunyinya. Nah, bunyinya seperti itu jika kita menggunakan relay. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, kurang lebih seperti itu jika kita menggunakan relay 4 kaki untuk tambahan klakson keong. Sekarang kita akan coba bunyi dari klakson ini tanpa menggunakan relay. Teman-teman sudah bisa dengar perbedaannya ya. Oke. Di sini sudah kita pisahkan, kita tidak menggunakan relay tambahan. Jadi dari power supply ini cuma satu terminal saja yang kita gunakan. Itu langsung kita hubungkan ke klakson. Nah, ini sudah kita putuskan. Tadi ini nyambung ke positifnya aki, sementara ini nyambung ke positifnya power supply. Tapi kita sudah putus dan kita akan dengar bagaimana suara langsung tanpa menggunakan relay ya. Di sini karena tidak ada tambahan switch, jadi saya gunakan switch tambahan dari stop kontak ini. Jadi ketika saya on, maka langsung ada strom menuju ke klakson. Kita akan dengar bunyinya. Tutup telinga. Nah, suaranya seperti itu. Akan lebih kencang. Nah, itu suaranya. Oke, dari video ini kita bisa dengarkan perbedaannya. Jika menggunakan relay, itu suaranya lebih empuk ya. Suaranya lebih empuk, lebih redam dibanding menyambung langsung tanpa menggunakan relay. Cuman jika kita tidak menggunakan relay, otomatis itu supply strom akan lebih boros. Nah, sementara kita tahu ini dayanya lumayan cukup besar ya. Nah, untuk itu kalau kita menggunakan relay tambahan ya. Jika kita menggunakan relay tambahan, mungkin itu bisa meminimalisir penggunaan strom dari aki mobil kita. Oke, mohon maaf teman-teman, karena ini hanya sekedar video langsung tanpa menggunakan strom dari aki mobil. Nah, dimana kita ketahui kalau menyambung langsung di mobil itu kan menggunakan relay tambahan bawaan mobil. Nah, di sini penyambungan yang kita lakukan tadi langsung dari power supply tanpa ada relay tambahan ya. Jadi perbedaannya seperti itu untuk penggunaan relay dan tidak menggunakan relay. Oke, mohon maaf teman-teman untuk durasi yang cukup panjang ini, dan saya harap teman-teman mungkin ini bisa jadi sedikit tambahan wawasan untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sudah berlangganan di channel ini, dan bagi teman-teman yang baru mampir,
Jangan lupa subscribe channel ini dan like dan share ke teman-teman biar bisa jadi referensi teman-teman yang lain dalam memodifikasi kendaraannya. Oke, demikian. Mohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.